Oke, halo teman-teman. Aku mau ngasih tutorial buat gimana caranya kalian nerapin ke objeknya atau misalnya objek ke kopnya, gitu ya. Nah, sekarang kalian pertama harus siapin dulu gambar yang kalian udah buat. Nah, gampang caranya, nggak bakal memakan waktu yang banyak, nggak bakal memakan waktu yang lama. Sekarang kalian buka dulu file kopnya. Oke, buka dulu file kopnya. Ini aku udah buka. Nah, kalau misalnya udah dibuka kayak gini, nah ini kalian lihat ya, ini kan ada gambar putih sama gambar warna putih sama warna abu-abu. Nah, warna putih ini tuh melambangkan dia kalau misalnya itu kertas gitu. Kayak pada umumnya atau dasarnya kalian ngebuat atau kalian ngebuka Google Docs atau misalnya kalian ngebuka Google bukan Google apa namanya Word atau misalnya kalian buka PPT gitu kan, PPT sama Word kan ini ya, kalau Word itu kan dia putihnya itu ngebaring kertasnya, kalau misalnya PPT itu mungkin layernya atau misalnya halamannya gitu, itu pun sama kayak gitu. Nah, ada pun juga eh, margin margin nih, kalian harus tahu nih, ada di sini garis titik-titik putus-putus kelihatan nih tipis. Kalau misalnya kalian nggak kelihatan nih, lihat nih kursor aku tuh yang goyang-goyang. Nah, ini kan ya tuh ada garis putus-putus, itu marginnya. Nah, ini tuh margin memperlihatkan bahwasannya kalau misalnya di Word kan, misalnya kita masukin gambar nih, terus di gitu, tapi kita keluar dari margin si gambarnya tuh terlalu besar gitu. Nanti kalau misalnya kita save kan dalam bentuk PDF atau misalnya kita print, gambar kita nggak bakal secara utuh kelihatan kan, dan bakal kepotong kalau misalnya kita keluar margin. Dan ini pun sama, kalau misalnya objek atau misalnya garis yang kita buat ada yang keluar dari margin, pasti bakal ada yang potong gitu. Ini pun berarti bakal ada yang potong di bagian atas ini nih, garis yang atas itu bakal kepotong karena ini keluar dari margin. Jadi yang pertama adalah kalian harus bisa nggak sesuaiin dulu kopnya ini masuk ke dalam margin. Caranya gimana? Oke, kita zoom out dulu teman-teman, di zoom out. Nah, di zoom out untuk kalau misalnya ini kita di blok, ya, pastiin dulu di reset dulu pakai cara escape. Di blok klik satu kali aja di luar kertas, ambil posisinya boleh di ujung kiri atas, ujung kanan atas, ujung kiri bawah, ujung kanan bawah, bebas. Aku mau ambil yang ujung kiri atas, klik satu kali, gak usah klik ditahan supaya lebih memudahkan, supaya bloknya kita pakai persegi ya, bukan kita gambar bebas, gambar ya maksudnya garis bebas yang bisa kita bentuk gitu. Supaya lebih mudah, langsung aja satu kali klik, ditarik, satu kali klik, lepas, tarik, kita blok semuanya dari ujung sampai ujung lagi ini. Nah, pastiin semuanya udah keblok. Kalau misalnya udah keblok, kita ketik enter, kita ambil ujung kiri atas gitu. Aku seneng banget pakai ujung kiri atas karena ujung kiri atas tuh udah paling mudah lah gitu. Kalau udah ya, kita sesuaiin teman-teman di sini. Nah, nih sesuaiin ya teman-teman. Nah, ini tuh kalian kelihatan nggak sih tuh kayak ada kotak-kotak hijau gitu tuh, yang gitu ya. Kayak ada kotak-kotak hijau. Nah, itu kalau misalnya kita pencet, dia bakal otomatis ke atas gitu. Tapi kalau nggak jadi masalah gitu. Kalian bisa lakuin step yang sama untuk kedua kalinya. Pasti ini dalam margin kita klik, ah masuk ya, kena kotak hijau itu tuh endpoint yang biasanya direkomendasiin sama sistemnya gitu. Blok lagi. Sekarang kita move lagi, masukin ke dalam marginnya. Nah, kayak gini ya teman-teman. Oke, ini udah di dalam garis putus-putus, berarti udah di dalam margin. Cuman ada yang masalah lagi. Pertama adalah ternyata ini kebesaran. Jadi yang bawahnya bakal kepotong otomatis teman-teman. Jadi yang angka selanjutnya lah kita harus kecilin bentuknya. Oke, scale.
Lagi-lagi kita pakai titik paling terluar di sebelah kiri atas. Tuh, aku suka banget favorit pakai kiri atas. Oke, kalau gitu kita sesuaiin. Lihat nih yang garis bawah sini ya. Ini aku mainin kursor. Kita sesuaiin pakai yang garis paling bawah. Itu gimana caranya? Enggak keluar dari margin. Nah, kalau kayak gini, aku rasa sih kelihatan ya tuh garis putus-putusnya udah nggak terlalu keluar dari garis putus-putus. Kalau udah kita klik lagi, klik kiri satu kali. Udah, kita cek bahwa dia nggak keluar dari margin dan ini pun nggak keluar dari margin. Nah, langkah kedua adalah sekarang kita perlu klik dua kali di dalam kertas, klik dua kali di dalam kertas. Nah, ini tuh terlihat nih teman-teman ada kalau misalnya ada garis biru, ada kotak warna biru, dia itu berarti lagi nge-select model. Nih di sini tuh ada ya teman-teman, kursor aku lihat, kursor aku main di bawah tengah-tengah itu tulisan model. Tapi kalau misalnya birunya hilang, berarti dia lagi mode paper. Paper. Nah, kalau misalnya mudahnya di sini kita bisa pencet-pencet aja tuh. Atau misalnya klik dua kali di bagian tengah, di bagian model, klik dua kali di bagian luar untuk jadiin paper lagi. Tuh. Nah, bedanya apa lagi? Nah, sekarang gini, teman-teman, sebelum ke lanjutan bedanya apa lagi, kita atur dulu di sini. Klik dua kali ke model, pastiin ini WCS, dan pastiin koordinatnya itu bukan Z, Y, X. Itu kan tiga dimensi, kita ambil dua dimensi X, Y. Kayak biasa, kayak biasa koordinat yang kita pakai. Kita di sini, di atas WCS kan ada seperti dadu gitu kan. Nah, kita klik yang topnya. Paling atas kita klik top, nah udah ini udah selesai tuh ya. Y ke atas, X ke kanan. Oke teman-teman, nah kalau misalnya kayak gini udah, kita klik sembarang lagi di luar atas supaya jadi mode paper lagi. Nah terus yang angka kedua adalah lihat ke kiri bawah teman-teman, lihat ke kiri bawah di sini ada model, ada layout satu, ada layout dua. Teman-teman harus tahu ini untuk apa. Pertama, model model itu digunakan untuk kita membuat desain. Contohnya kita ngegambar sesuatu hal. Misalnya kita ingin membuat desain yang kita mau coba, misalnya kayak ada yang membuat perpustakaan atau misalnya labtek 1B, ada yang GKU 3 dan lainnya. Ini di model tempatnya. Nah, kalau layout tuh ibaratnya kalau di Word itu preview. Preview. Jadi kita pengen ngeliat previewnya kalau di dalam kertas itu seperti apa. Nah, itu maksudnya di layout. Nah, sekarang gitu ya, kalau teman-teman harus tahu bedanya apa. Nah, sekarang gimana caranya masukin objeknya yang udah kalian buat ke dalam kop? Nih, jangan lupa kopnya ini disesuaikan ya teman-teman. Masukin judul gambarnya, keterangannya, dibuat oleh siapa, kelompok ditulis, namanya kalian kalian sendiri aja. Kalau karena kelompok kalian itu terlalu banyak, dalam satu kelompok ada sekitar 27, 21 ya, 21 orang. Jadi ya nggak mungkin kan dalam satu kop dimasukin semua. Jadi nama kalian aja masukin. Jadi nama kalian siapa, nimnya siapa, dosennya, asisten jangan lupa nama berserta nim juga, dan satuan gambar, skala jangan lupa dimasukin juga, dan juga nomor gambar dan juga jumlah gambar. Jadi jumlah gambar itu berarti urut gambar keberapa sih? Jumlah gambar tuh ya gambarnya ada berapa kan? Satu kah, ada dua kah atau gimana? Terus nomor gambar tuh berarti gambar keberapa gitu. Itu ya. Misalnya itu, terus udah gitu lanjut. Hmm, sekarang gimana cara masukinnya? Kayak di sini aku udah ada satu eh, contoh. Nah, yang pertama adalah kalian bisa blok semuanya, pastiin ke blok semua ya teman-teman. Kalau udah ke blok semua kita copy, Ctrl C untuk ke copy. Kita balik lagi ke template copy, template copy. Ingat tadi yang aku bilang kalau misalnya model itu untuk membuat desainnya, layout itu untuk previewnya. Nah, karena kita
tadi habis mau ngekopi model yang model yang udah kita buat. Berarti kita pilih dulu nih dari layout itu kita ke model. Isi kita paste. Nah, kalau kelihatan tuh ya kecil ya temannya kecil, udah nggak jadi masalah, nggak perlu dipermasalahin. Kalau walaupun kelihatan kecil, kalian tinggal di langsung klik aja, klik kiri untuk dia simpan di dalamnya. Kalau misalnya kelihatan kecil, tinggal di zoom aja untuk kalian lanjutin. Udah di zoom ya, tinggal kalian bisa lanjutin lagi apa project yang kalian lagi buat. Ingat jangan di scale, jangan diperbesar, jangan diperkecil. Kenapa? Karena itu akan merubah dimensi yang udah kalian buat. Dimensi yang udah kalian buat nah, yang awalnya 8 meter, 8.000 cm. Kalau misalnya kalian tadi habis di copy paste, karena kelihatan kecil, kalian scale, itu bakal merubah dimensi yang ada. Jadi nanti kalian pusing lagi, kalian capek lagi buat ngatur dimensinya gitu. Walaupun emang bentuknya nggak berubah, tapi dimensinya itu berubah. Gitu. Jadi ya gini aja, tinggal kalian zoom aja supaya nggak ada yang berubah. Oke, teman. Nah kalau udah, sekarang ke lewat lagi. Nah sekarang kita klik 2 kali lagi sampai muncul yang ada warna biru tuh, ada kotak warna biru. Berarti ini kita udah dalam mode model ya. Kita lagi nge-select modelnya. Tapi kalau misalnya kita lagi select kertasnya tuh, kita klik sembarang dimanapun sampai birunya hilang. Oke, kita karena mau model dulu, kita klik lagi. Nah, sekarang pertanyaannya di mana? Gambar yang kita punya. Gambar yang kita punya tuh ada di dalam sebuah dimensi yang sangat luas sekali. Jadi bisa dibilang kalau misalnya kalian zoom in, zoom out itu bakal capek banget. Atau misalnya kalian pakai pen, kalian cari satu satu ke kanan, ke kiri, bla bla bla, itu bakal capek banget untuk nyarinya. Nah, cara cepatnya adalah setelah kalian masuk ke dalam mode model atau misalnya udah muncul nih biru-biru yang kalian kotak biru itu, bisa kita ketik zoom, zoom, di enter, terus diketik enter, langsung memunculkan objek yang kalian punya. Tuh. Nah, pastiin objeknya beserta dimensi terlihat dengan jelas di dalam kop. Dan jangan lupa sesuai aturan-aturan yang udah diajarkan gitu. Oke, dan pastikan juga dimensinya itu terlihat angkanya. Jangan sampai terlalu kekecilan. Ataupun kebesaran memenuhi ruangan gitu ya. Kalian sesuaikan aja normalnya. Kalau misalnya terlihat secara mata, oh sudah aman, sudah enak dilihat, ya udah cukup gitu. Oke, teman-teman. Gini. Terus kayak gitu, yang kedua bagaimana cara untuk menentukan skalanya nih. Banyak pertanyaan tentang bagaimana nentuin skalanya, teman-teman. Nah, kalau ini kan berarti skala di dalam kertas ya. Kan kalau misalnya ini tuh 3.000 ukuran sebenarnya di dalam lapangan. Tapi kalau misalnya dalam kertasnya kan berarti beda lagi ya teman-teman ya. Nah, caranya gimana? Kita ambil salah satu sampel aja. Misalnya ukuran yang 3.000 nih. 3.000. 3.000 kita buat dulu line. Ambil dari titik yang 3.000 ke sini. Dari ujung ke ujung. Oke, udah nih dapat line kan kelihatan warna warna hitam ya. Kalau misalnya yang warna ungu tuh dia yang si apa namanya teman-teman, hmm, ya itu. Nah terus begitu kita cari dimensinya, kita klik dimensi teman-teman. Nah cuman jangan lupa di selectnya itu di bagian yang warna hitam. Nah tapi karena kayaknya kelihatan nih ya, bakal wah ribet banget ya teman-teman kalau kelihatan ya, bakal dimensinya tuh antara yang keseleknya yang ini yang ungu ataupun yang hitam kan, supaya tidak ada kecerobohan ataupun tidak ada oh sorry, aku jelasin dulu ya. Kalau misalnya nih yang ungu kita keselek, dia bakal tetap ngeseleknya 3.000 sampai ujung sini. Nah pertanyaan kan nggak mungkin ya, di dalam kertas tuh dia ukurnya 3.000. Nah kertas yang segede apa sih yang ada ukurannya 3.000? Sampai sekarang kayaknya belum pernah sih ada orang yang megang kertas ukurannya 3.000 kan.
gitu ya. Mentok-mentok cuma paling berapa 100 gitu kan. Nah, jadi yang sebenarnya tuh di ukuran kertas itu yang hitam nih. Supaya nggak salah ngeselek itu kita pindahin dulu aja, kita move gitu ya teman-teman. Kita move, oke. Pindahin nih mau kemana. Nah, aku pindahin ke atas biar lebih kelihatan ya. Oke, ingat kalau misalnya angkanya masih kalau dapetinnya 3.000 berarti itu masih belum benar karena itu angka sebenarnya. Harusnya angkanya dalam kertas tuh ya nggak bakal terlalu gede banget. Nah, ini kita cek dimensinya. Dimensinya dapat berapa? 13,96. Nah, angka 13,96 ini supaya jadi kan skala tuh kan 1 banding titik-titik-titik. Angkanya berapa gitu sih skalanya. Untuk dapetin angka yang titik-titik itu, kita harus punya dua komponen ini dulu, teman-teman. Satu adalah jarak sebenarnya di dalam lapangannya, atau misalnya di sebuah lapangannya. Yang kedua itu jarak pada kertas. Kalau misalnya jarak sebenarnya itu yang 3.000, yang 3 meter. Tapi kalau misalnya yang di kertas itu yang 13,96 di lapangan sebenarnya 3 meter. Tapi kalau misalnya di kertasnya tuh cuma kehitung 13,9 cm gitu si panjangnya itu. Nah, cara dapat skalanya gimana? Tinggal dibagi aja. 3.000 dibagi 9, dibagi 13,96 dapat berapa? Nah, itu hasil skalanya. Saya dapat 214 istilahnya. 214 berarti skalanya yang kalian pakai itu 1 banding 214. Kayak gitu ya teman-teman untuk buat skala. Oke, kalau misalnya udah dapetin skalanya, kayak bisa kalian bisa hapus, hapus lagi ini karena ini ya tidak berguna. Oke, pastiin jangan lupa dimensinya eh, terlihat tidak acak adut, tidak berantakan supaya eh, bisa dibaca bahwasannya oh ini tuh pengukuran dari mana ke mana dan dimensinya nggak perlu terlalu detail pun tidak jadi masalah. Kalian boleh wakilkan salah satunya misalnya nih ada satu garis ataupun ada ada 3 garis ataupun ada 3 sisi yang mereka tuh ukurannya sama gitu kayak ini 14, satu 14, yang kedua 14, yang ketiga 14. Nah, kalian boleh tuh ambil salah satu sampelnya, boleh salah satu, boleh salah dua, atau misalnya boleh tiga-tiganya pun. Tapi kalau misalnya aku saranin sih antara 2 dan 3, antara 2 dan 1 gitu. Itu boleh gitu ya, supaya nggak terlalu memenuhi angka-angka dimensi gitu. Gitu ya teman-teman. Tapi lebih bagus lagi kalau misalnya kalian bisa memaksimalkan secara detail semuanya dijelaskan si dimensinya. Oke, gitu. Oke, itu buat skala dan buat cara gedein teks dimensi gimana? Kalian tinggal ke dim style, terus jangan lupa kalian cari tahu dulu gen ininya dimensinya kalian pakai apa, ISO 25 kah, pakai standar kah, pakai apa gitu. Caranya apa supaya kita tahu? Diklik dimensinya. Sorry, ini aku lagi di layout. Kita balik dulu ke model. Nah, ini diklik dimensinya ya. Di sini tuh ini masih ISO strip 25 ya karena ini resetannya dari aplikasinya. Kita klik. Nah, dia berubah. Oh, kalau misalnya udah keklik gini, udah ke select, tulisannya dimensi berarti yang dipakai itu adalah nama tulisannya dimensi. Berarti nanti untuk mengubahnya adalah kalian tinggal ketik D di style dalam settingannya. Di style ini kalian cari yang dimensi. Kalau misalnya kalian pakai yang ISO strip 25 kalian pakai stick kita kalian set ISO strip 25. Kalau kalian pakai yang standar tinggal di select yang standar. Modify, kalau kalian modify, tunggu sebentar, kalian cari di bagian teks. Oke, ini di kiri di atas ya ada line, simbol, row, text. Itu doang yang kita pakai teks dan ubah text height-nya sampai yang diinginkan dan sampai yang terlihat. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar, tapi pas dilihat oleh mata, enak dipandang, enak dibaca. Tuh teman-teman, oke. Nanti kalau udah beres, tinggal di oke dan
Jangan lupa di close supaya terlihat perubahannya. Kalau tidak di close nanti nggak bakal kelihatan perubahannya berapa. Kayak gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Ada juga di layoutnya. Teman di layout, kayak balik lagi kita ke layout satu, terus sekarang tinggal kita ubah bagaimana caranya ke PDF. Caranya simple. Pertama di ke kiri atas ke A, terus gitu cari export dan cari yang namanya PDF. PDF, create PDF. Oke, create PDF, teman-teman. PDF. Nah, kalau kayak gini, cari folder yang kalian mau simpan. Cari tempat yang kalian mau simpan. Jadi file yang kalian mau simpan sekarang ini PDF-nya mau simpan di folder mana? Contoh, kalau misalnya aku mau simpan di scope aja deh gitu. Dan kalian tulis nama PDF-nya apa? Tuh, misalnya, oh Dena lantai 2, lantai 2. Dan lantai 2 apa? Lantai 2 gitu, kalau 3. Ini aku nggak usah terlalu banyak ya, karena contoh doang gitu. Tinggal di save, tungguin sebentar. Ya, oke, dia udah ke save. Tuh. Jangan lupa nanti dicek lagi apakah ke save atau enggak gitu, karena kadang sistem juga bisa error ya teman-teman gitu. Nah itu ya, dipastiin semuanya objeknya terlihat. Oke, gitu. Kita cek dulu hasilnya. Date scope tadi denah lantai 2 ya teman-teman. Lantai 2 ini udah lihat ya. Udah ini jadi PDF-nya. Pastiin jadi seperti ini. Nah, pertanyaannya, kan aku minta untuk kalau misalnya jadi satu file ya teman-teman, jadi satu file gimana caranya kalau misalnya ada yang masih bingung, punya aplikasinya bingung untuk jadiin satu filenya. Nah, gampang, kalian tinggal ke Google dan tulis gabungkan PDF online. Nah, ini bisa dua website yang kalian pakai, I Love PDF ataupun Smell PDF. Aku biasanya pakai Smell PDF. Pilih file, pilih file yang diinginkan. Eh, oke, ini aku mau ambil 4 karena kalian gambarnya 7, berarti harus ada 7 file. Oke, nah ini disesuaikan, jangan lupa tadi kan udah ada di kopnya juga ya. Kalau misalnya eh, di kopnya udah ada di ini ditera nomor gambar. Jadi gambar halaman keberapa, gambar keberapa misalnya. Ini nomor gambar 1, nomor gambar 2, nomor gambar 3. Ini di sini jangan lupa disesuaikan teman-teman nomor gambarnya. Halaman 1 kalau oh ini ternyata yang halaman 2 ketukar sama halaman 1, tinggal di drag pindahin ke kiri. Kalau misalnya oh ini halaman ketiga ketukarnya di halaman keempat, tinggal drag, klik, klik, tahan, drag, pindahin ke kanan ke halaman 4. Oke, kalau udah selesai, udah klik selesai sebelah kanan, tunggu prosesnya beres. Oke, ini prosesnya udah beres dan sudah di semuanya sudah bisa dilihat tuh. Ini kan kelihatan kalau misalnya udah dijadiin satu semuanya. Kayak gitu. Kalau udah beres tinggal diunduh, unduh kayak ganti filenya, terus dinamain pakai nama nim dan kalian upload di via Google Form yang udah aku buat. Oke, gitu teman-teman untuk tutorialnya. Jangan lupa juga buat DWG. DWG kalian boleh disatuin dalam satu DWG file ataupun terpisah supaya tidak tercecer. Nanti file DWG-nya tolong untuk eh, sim, dijadikan zip ataupun RAR. Oke, teman-teman, supaya dijadi satu file gitu ya. Dan nanti aku tinggal ngekstrak aja untuk ngecekin hasil proyek-proyek kalian. Gitu, teman-teman, satu nuhun semuanya, mangga semangat untuk ngerjain tugasnya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa tanyain aja. Pun kalau misalnya ini kemalaman, semoga yang masih bangun, yang masih ngerjain, masih semangat dan juga jangan lupa tidur, teman-teman, karena besok ada perkuliahan offline mulai hari pertama setelah libur dan juga perkuliahan online. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.